Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Mahyuni, Bio 2010-13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul Sonasi dalam Wilayah Perairan. Pendahuluan. Lautan merupakan habitat terbesar di bumi. Di balik selubung kebiruannya masih tersimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Hingga kini, sebagian besar kehidupan di laut dalam belum benar-benar diketahui. Masalah ini menunjukkan betapa luasnya lautan dan begitu kompleksnya struktur serta kehidupan organisme di dalamnya. Lautan merupakan ekosistem alamiah yang produktif, unik, dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Kawasan laut memiliki sejumlah fungsi ekologis berupa penghasilan sumber daya, penyedia jasa kenyamanan, penyedia kebutuhan pokok hidup, dan penerima limbah. Bagian 2022. Ekosistem pesisir dan lautan merupakan sistem akuatik yang terbesar di planet bumi. Cara pembagian wilayah lingkungan laut yang telah banyak dipakai oleh para ilmuwan dan pakar kelautan di seluruh dunia, pada umumnya dilandaskan pada berbagai dasar seperti dibagi berdasarkan letak, yakni ada laut tepi, laut tengah, dan laut dalam. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan zonasi lingkungan laut? Apa karakteristik tiap-tiap zona lingkungan laut? Bagaimana kehidupan organisme pada tiap-tiap zona lingkungan laut? Lingkungan pelagik. Lingkungan pelagik merupakan lingkungan yang meliputi seluruh kolam air, mulai dari permukaan dasar laut sampai permukaan laut. Lingkungan pelagik mempunyai batas wilayah yang meluas, melalui dari garis pantai sampai wilayah laut terdalam. Romy Martato 2007. Dalam pembagian zona pelagik menjadi berbagai subzona digunakan sebagai dasar, misalnya tingkat kedalaman dan sudut pandang. Pembagian zona pelagik dapat dipandang dari dimensi horizontal dan vertikal. Secara horizontal dapat dibagi menjadi dua, yaitu zona neritik yang meliputi daerah paparan benua dan lautan zona oseanik. Kedua zona ini tidak ada batasan yang jelas karena adanya perbedaan secara geografis. Secara horizontal dapat dibagi menjadi dua, yaitu zona neritik. Menurut Ernawati 2011, mendefinisikan zona neritik merupakan daerah laut dangkal yang masih dapat ditembus cahaya sampai ke dasar. Kedalaman daerah ini dapat mencapai 200 meter. Biota yang hidup di daerah ini adalah plankton, nekton atau ikan, dan bentos dapat hidup dengan baik. Zona oseanik. Zona oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya mulai dari yang tertembus cahaya sampai tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya paling genap. Akibatnya bagian air permukaan tidak dapat bercampur dengan air di bawahnya karena ada perbedaan suhu batas dari kedua lapisan air. Itu disebut dengan termoklin. Daerah ini banyak ikannya. Lingkungan bentik. Zona bentik meliputi semua lingkungan dasar laut di mana biota laut hidup melata, memendamkan diri atau meliang, mulai dari pantai sampai ke dasar laut terdalam. Romy Martato.
2007, memberi zona Bantik menjadi zona litoral dan abisal, sedangkan Alif 2011 menambahkan zona Batia antara litoral dan abisal. Zona litoral atau intertidal. Daerah intertidal merupakan suatu daerah yang selalu terkena hempasan gelombang tiap saat. Daerah ini juga sangat terpengaruh dengan dinamika fisik laut, yakni pasang surut. Menurut Nyebecken 1992, zona intertidal merupakan daerah yang paling sempit di antara zona laut yang lainnya. Adapun faktor penyebab distribusi zonasi, faktor fisika dan kimia. Faktor ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada ekosistem intertidal. Akibat adanya pasang surut, maka menyebabkan faktor pembatas pada daerah ini menjadi lebih ekstrim. Faktor pembatas tersebut yaitu kekeringan, suhu, dan sinar matahari. Ketiga faktor tersebut saling terkait. Faktor biologis. Faktor ini sangat tergantung dari faktor fisik perairan. Organisme berusaha untuk menyesuaikan diri pada keadaan yang sangat ekstrim tersebut. Zona batial. Zona batial adalah wilayah laut yang merupakan lereng benua yang tenggelam di dasar samudera. Kedalaman zona ini berkisar di atas 200 sampai 2000 meter. Dengan kedalaman dan struktur yang berupa lereng atau curam, maka organisme yang hidup pada area ini kebanyakan bersifat konsumen. Zona abisal. Zona abisal memiliki kemiripan dengan lingkungan lumpur yang pada zona litoral. Bantuan yang digunakan sebagai substrat oleh organisme sangat jarang ditemukan. Hewan bercangkang yang hidup di zona ini bercangkang cenderung tipis, dan jika mati, cangkang akan mudah sekali terlarut atau tereduksi. Endapan plankton tidak ada karena sebelum sampai di dasar sudah dimakan terlebih dahulu oleh organisme yang ada pada lingkungan yang ada di atasnya. Romy Martu 2007. Di sini dapat disimpulkan, berdasarkan faktor-faktor fisik dan penyebaran komunitas biotanya, perairan laut dibedakan menjadi daerah pelagik yang meliputi kolam air dan daerah bentik yang meliputi dasar laut di mana biota laut hidup. Kedua, karakteristik tiap zona pada umumnya memiliki ciri yang berbeda-beda, baik kondisi fisik maupun kimianya, bahkan sampai biotanya memiliki perbedaan yang tentunya sesuai dengan kondisi lingkungan dari masing-masing zona. Yang ketiga, biota yang hidup pada daerah yang masih mendapat suplai cahaya cenderung didominasi oleh produsen primer dan zona yang lebih dalam dihuni oleh berbagai tingkatan konsumen. Untuk daerah paling dalam dihuni oleh organisme yang memiliki kemampuan melawan berbagai macam faktor pembatas yang sangat kritikal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.